Halo Taurus, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Taurus, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Taurus, hari ini kita mengangkat judul yaitu kamu akan menemukan cahaya takdir yang membuatmu makin bersinar di tahun 2025. Oke Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Taurus bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Taurus, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Five of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Ten of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Seven of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Queen of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya The Tower. Dan kartu yang keenam, di sini ada Nine of Pentacles. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Ace of Swords. Oke, Taurus, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kamu akan menemukan cahaya takdir yang membuatmu makin bersinar di 2025. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, di sini tergambar jelas akan ada kesuksesan, akan ada keberhasilan, ataupun akan kamu temukan keberlimpahan, keberkahan, perubahan-perubahan yang baik ya di dalam kehidupanmu di tahun ini, di tahun 2025. Kesuksesan ini bukan saja dalam bentuk karir, dalam bentuk kegiatan, atau bisa saja ya kesuksesan ini berasal dari bentuk di mana kamu benar-benar mampu menjadi seseorang yang begitu dihargai, begitu dikagumi, dan begitu disayangi oleh orang-orang yang ada di sekitarmu. Mereka ingin berteman, ingin bersahabat, ingin memperbaiki hubungan yang dulunya bermasalah kepada dirimu dikarenakan hal-hal baik yang telah mereka lihat yang ada pada dirimu saat ini. Nah, ini bentuk dari sebuah keberkahan, sebuah keberlimpahan. Jadi kamu bukan hanya berlimpah dari segi finansial, tetapi dalam bentuk hubungan-hubungan yang baik mulai terjadi di dalam kehidupanmu. Oke, ini semua dikarenakan apa? Dikarenakan kamu benar-benar selalu mengandalkan logika, selalu melakukan pemikiran-pemikiran yang positif, berpikir secara positif, berpikir secara terbuka dan sangat luas ke depan. Sehingga setiap idemu, setiap gagasanmu, meskipun di tahun-tahun sebelumnya belum berhasil, belum menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan, tetapi kamu tidak pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik. Tidak pernah berhenti untuk berpikiran maju, berpandangan positif, luas, dan terbuka. Ditambah, kamu selalu mengandalkan logika. Di saat kita menyerah dengan keadaan, logikanya kita akan sulit keluar dari keadaan sulit. Jadi di saat kamu berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang sulit seperti kegagalan, kemunduran, ataupun kesedihan dan kekecewaan yang kamu terima di tahun-tahun sebelumnya, logikanya
kamu tidak menyerah. Kamu terus berjuang untuk maju ke depan sehingga kamu keluar dari keadaan tersebut. Nah, hal inilah yang akhirnya di tahun ini, di tahun 2025, kamu benar-benar dapatkan hasil yang baik, benar-benar bertemu dengan hal-hal yang luar biasa, yaitu cahaya takdir yang akan membuatmu semakin bersinar di tahun ini. Bersinar dalam bentuk kegiatan, dalam bentuk karir, dalam bentuk penghasilan, ataupun bersinar di mata orang-orang yang ada di sekitarmu, di mana mereka dulunya salah faham, bertengkar, berselisih faham, akhirnya ingin memperbaiki hubungan. Yang dulu hubungannya renggang, retak, akhirnya bisa diperbaiki dan kembali menjadi cair. Dan tentunya di situ terseliplah kebahagiaan yang bisa kembali kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi, karena keberlimpahan, karena derajat kehidupan mereka kembali terangkat naik oleh dirimu di tahun ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Oke. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, benar kan? Jadi di tahun lalu, di tahun-tahun sebelumnya, ya, kartu ini menggambarkan konflik, perkelahian, perdebatan, ya, perbedaan pendapat, perselisihan paham yang terjadi di dalam kehidupanmu di tahun sebelumnya. Tetapi akhirnya semua ini mereda. Konflik dan perdebatan ini mulai mencair, mulai menemukan jalan keluarnya. Karena apa? Karena kamu orang yang selalu mencoba memaklumi, mencoba mencari cara, memberi pandangan. Dan kamu tidak ingin membuktikan dengan kata-kata bahwa bukan kamu yang salah ataupun mereka yang salah. Tetapi kamu tunjukkan dengan bukti-bukti konkret, bukti-bukti nyata. Ya, di saat kamu disalahfahami, dinilai gila kerja, dinilai nggak miliki waktu untuk orang-orang yang kamu sayangi, ya itu terserah mereka. Tetapi di tahun ini dengan bukti terjadinya kemajuan dan peningkatan di dalam hidupmu, barulah mereka sadar, oh ternyata dia punya goals, punya target loh untuk bahagiain keluarganya. Nah, salah faham yang seperti inilah yang akhirnya mulai mereda. Jadi yang dulunya nggak akur, renggang, bertentangan, mulai nih berbondong-bondong ingin memperbaiki hubungan, meminta maaf, mengakui kesalahan, dan saling menerima satu sama lainnya. Dan akhirnya apa? Silaturahmi kembali terjaga. Hubungan baik kembali terjadi. Nah, dengan hubungan baik antara kamu dan siapapun, maka langkahmu ke depan menuju kesuksesan, menuju keberhasilan akan semakin dipermudah, akan semakin berkah. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Ten of Cups. Nah, benar kan? Ini menggambarkan kebahagiaan. Ya, ada situasi yang bahagia yang akan kamu temukan di tahun ini, di tahun 2025. Kenapa? Karena kamu akan mampu hidup berdampingan, ya, antara kamu dan siapapun yang ada di sekitarmu dengan hal-hal yang lebih baik, dengan positif, dengan saling support, saling dukung, bukannya saling menjatuhkan, bukannya saling bertentangan. Ditambah, ya, semakin banyak hal-hal positif dan hal-hal baik yang bisa saling di-share dan dibagikan, maka hubungan ini akan semakin berkualitas. Maka kebahagiaan ini tentunya akan mampu kamu pertahankan ada di dalam kehidupanmu, bukan hanya di tahun ini, tetapi di tahun-tahun selanjutnya. Nah, situasi yang seperti inilah akhirnya membuat semesta juga ikut merasakan kebahagiaan atas apa yang terjadi di dalam hidupmu, di mana semesta mulai merestui untuk kamu selalu bertemu dengan cahaya takdir, bertemu dengan hal-hal yang luar biasa, bahkan di luar dari dugaanmu benar-benar terjadi di tahun ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini yang penting.
Kenapa ada keberlimpahan? Kenapa ada perubahan situasi? Kenapa kamu semakin bersinar di tahun ini? Karena kamu adalah seseorang yang mampu mengendalikan dirimu dengan sangat baik. Mengelola pemikiran, menempatkan sikap, hati, dan perasaan, berkomunikasi, menempatkan diri dengan sangat baik dimanapun kamu berada. Inilah kunci pengendalian diri yang baik, sehingga membuat kamu benar-benar terus mampu, ya, tetap tegak berdiri, tetap bertahan, tetap bisa keluar dari badai sebesar apapun yang ada di dalam hidupmu di tahun-tahun sebelumnya. Bisa saja kalau dulu pengendalian dirimu nggak baik, bisa saja kamu semakin terpuruk di tahun ini. Kenapa? Karena mungkin saja kamu kehilangan motivasi, kehilangan semangat, ya, merasa boring, jealous atas apa yang terjadi di tahun sebelumnya. Tetapi itu bukan dirimu. Justru kamu terus bangkit, justru kamu semakin termotivasi karena kamu dapatkan hal-hal sulit, dapatkan kegagalan, ya, situasi yang nggak berpihak, teman-teman yang salah faham. Justru ini yang menjadikan motivasi untuk kamu benar-benar bisa bangkit, mengangkat kehidupanmu, sehingga mereka akan melihat hasil dari apa yang kamu kerjakan. Nah, dari situlah pertikaian, perselisihan faham akan mereda, dan situasi akan kembali berpihak kepada kehidupanmu. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Queen of Wands. Nah, ini menggambarkan kemandirian, ya. Kamu memang adalah seorang yang mandiri. Tetap tegak berdiri di atas kaki sendiri walaupun badai menerpa. Walaupun situasi-situasi sulit ada di dalam hidupmu. Ditambah kamu nggak pernah kehilangan semangat, selalu energik, ya, selalu penuh motivasi, dan ada sikap empati yang baik di dalam dirimu, yang membuatmu semakin dihargai, semakin dihormati, semakin disayangi oleh orang sekitar, karena kamu selalu ingin menjadi orang yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Dan hal inilah yang akhirnya membuat semesta merestui bahwa kamu mulai mendapatkan kesempatan, yaitu hal-hal baik, hal-hal luar biasa yang akan membuatmu semakin bersinar di tahun 2025 ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Tower. Nah, Tower adalah perubahan. Perubahan yang baik, peningkatan yang signifikan, kemajuan-kemajuan yang terjadi di dalam hidupmu, ya. Dan ini karena apa? Ini karena kamu benar-benar telah mampu menjawab semua rintangan, melewati semua tantangan, menghadapi ujian-ujian berat di dalam kehidupanmu. Ya, sehingga di saat kita mampu merelakan, mengikhlaskan, bersyukur atas apa yang kita miliki, ataupun atas apa yang belum kita miliki, ataupun atas apa yang hilang dan pergi dari dalam kehidupan kita. Di saat kita mampu ikhlas dan rela, di saat itulah kita akan dapatkan ganti yang jauh lebih baik, walaupun dalam bentuk yang berbeda di langkah kita selanjutnya. Dan jelas tergambar di kartu ini, ya. Di saat ada sepasang kekasih, sepasang insan yang begitu rela, begitu tegar, begitu ikhlas melihat apa yang dia miliki hangus dilahap si jago merah. Hal-hal berharga, hal-hal penting ada di dalam huniannya hilang begitu saja, menjadi asap, menjadi abu. Tetapi dengan ikhlas, dengan rela, dia kembali mampu berjuang, mampu move on, melangkah kembali. Dan apa yang terjadi? Dia akan dapatkan ganti yang jauh lebih baik, yang jauh lebih indah dari apa yang hilang dan pergi dari dalam kehidupannya. Makanya ini menggambarkan perubahan yang baik yang akan kamu temukan di tahun ini, karena kamu telah lewati begitu banyak rintangan dan tantangan dengan penuh rasa syukur, rasa ikhlas, serta motivasi yang tinggi untuk terus menjadi yang terbaik. Oke, kita lanjut lagi.
ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Nine of Pentacles. Nah, jelas ini menggambarkan kemapanan. Ya, kamu akan semakin mapan, semakin berkelimpahan, ya. Bukan saja kebutuhanmu, tetapi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi akan segera terpenuhi dan terlengkapi dengan sangat baik. Ya, yang dulunya kamu berpikir 2 kali, berpikir beberapa kali untuk membeli ini, mengganti itu. Nah, di tahun ini kamu akan bisa turuti keinginanmu, turuti keinginan orang-orang yang kamu sayangi dengan sangat baik. Dan disinilah yang membuat kehidupan mereka akan semakin bahagia, merasa tercukupi, dan mereka akan semakin cinta dan sayang kepada dirimu. Dan kenapa kemapanan ini datang? Inilah buah, inilah jawaban dari usaha yang tak pernah padam yang kamu lakukan di tahun-tahun sebelumnya. Dan di tahun ini kamu akan benar-benar temukan keberlimpahan, ya, kenaikan level kehidupanmu dan orang-orang yang kamu sayangi. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Taurus sahabatku, dan semoga temanku Taurus akan semakin bersinar, akan semakin bertemu dengan hal-hal yang luar biasa di tahun ini. Dan inilah mungkin puncak kejayaanmu dan akan kamu pertahankan di tahun-tahun selanjutnya. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.